Itu pelita bagi kakiku. Atau mungkin ada mau tanya jawab dulu, saudara, silakan. Yang mau tanya jawab dulu, seperti biasa, kita 1-2 pertanyaan ya, supaya tetap kita bisa layani semua orang-orang. Ada saudara yang mau tanya jawab dulu? The student, silakan. Shalom Pak Paul. Shalom, student. Pak Paul gini, ada paradigma ini Pak Paul. Siapa yang menambahkan pada nubuat akan ditambahkan kepadanya malapetaka. Terus siapa yang mengurangi, ya bagiannya dicabut dari pohon kehidupan dan dari kota kudus. Ya pertanyaan saya adalah, apa sih itu nubuat? Terus selama ini gitu, banyak yang memelintir ayat tidak sesuai konteks ya Pak. Misalnya, pergilah, jadikanlah semua bangsa sultanku. Nah, orang yang ngomong kayak gini itu bicara sama Rita Wahyu. Terus ada juga yang bilang, wah saya PP neraka ini, saya sudah gitu. Kamu belum gitu. Ya yang saya maksud Philip Mantova gitu kan. Belum lagi Juan Mogi yang ayatnya itu ya di ayat apa tapi arahnya untuk keuangan gitu Pak Paul. Nah, Ya, apakah itu menambahkan, mengurangi itu ya atau itu bagaimana itu? Ya kita melihat dari mungkin dari sudut pandang Pak Paul yang belajar terus mungkin yang di Israel Haifa ada pelajaran yang berbeda atau mungkin sama seperti yang mereka sampaikan. Terus nubuat itu yang dimaksud apa? Terus gini Pak Paul, contohnya yang sudah mengalami malapetaka itu siapa? Atau siapa sih contohnya yang sudah dicabut bagiannya dari pohon kehidupan? Sorry, banyak nih Pak Paul, bisa diingat nggak? ya, karena itu nyambung semua ya masalahnya ya, pertanyaannya itu. Jadi begini, nubuatan itu, ya, kutuk itu juga sebuah nubuatan. Berkat itu juga sebuah nubuatan. Doa itu juga sebuah nubuatan. Pemberitaan Injil adalah sebuah nubuatan. Pengampunan itu juga sebuah nubuatan. Ya Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Stefanus juga sama kan, doanya sama. Lalu habis Yesus mati di salib, dia habis berdoa begitu, kemudian terjadi revival, 3.000 ribuan orang bertobat. Orang yang menyalibkan Yesus bertobat semua. Sama dengan Stefanus ya. Habis Stefanus dirajam pakai batu, tiba-tiba ribuan orang menjadi percaya. Nah itu sama tuh, prosesnya sama. Nah, jadi apakah itu nubuatan? Nubuatan itu ya sesuatu yang kita ucapkan dengan yakin, percaya, iman. Nah, itulah sebuah nubuatan. Baik itu doa, berkat, kutuk, itu nubuatan, hati-hati. Nah, tapi ada nubuatan yang tertulis. Nah, itu serem tuh. Orang Yahudi mengenal dengan lisan, oral, Torah, dan Torah tertulis. Kalau Torah lisan, boleh berdebat kita. Kalau yang tertulis, nggak boleh. Kalau oral Torah, kita bisa punya banyak versi tuh. Tapi kalau yang tertulis nggak bisa, versinya cuma itu. Makanya Paulus dan para rabi Yahudi selalu berkata apa? Jangan melampaui yang tertulis. Apa itu jangan melampaui yang tertulis? Pesyat. Tertulis, pesyat. Nah, kalau midras ya atau targum itu pun ada banyak versi, nggak apa-apa. Mereka berdebat. Oh enggak, ceritanya nggak begitu, ceritanya begini. Rabi yang alirannya beda, dia punya versi yang berbeda dari midras. Ya, misalnya contoh nih, apakah Keturah itu Hagar? Rabbah yang satu bilang, oh Hagar itu Keturah. Keturah itu artinya wangi, karena Hagar. Jadi Abraham itu ternyata tidak poligami ya, dia tidak menikahi orang lain, tapi dia kembali kepada Hagar setelah Sarah mati. Tapi rabbinik yang lain, dia berkata, oh enggak, ya, Abraham menikahi Keturah, makanya disebut istri-istrinya. Ya kan? Nah, disitulah artinya ada banyak istri, ya kan, ada istri Sarah, Hagar, Keturah, gitu loh. Nah, kemudian itu perdebatan midras ya, midras. Jadi boleh boleh berbeda, ya itulah Hmm. midras. Nah, kalau lisan kita boleh berbeda, tradisi itu Anda boleh berbeda, ya. Kalau Katolik itu memang sebetulnya bukan gereja Katolik, tapi oknum-oknum kayak Romo Cafe, kayak kayak siapa itu ya, itu kurang ajar memang ya, si siapa itu. Saya nggak hafal satu-satu itu memang kurang ajar. Merasa diri paling benar. Padahal mereka sesat. Merasa diri paling. Kita itu ya masih menganggap Katolik tidak sesat karena apa? Karena Mother Teresa dan Paus Francis ya, yang dia hidupnya melaksanakan apa yang Yesus lakukan.
tanpa Paus Francis dan Mother Teresa, buat saya Katolik sudah sesat. Tapi untung kita melihat Mother Teresa dan Paus Francis. Kalau enggak, kita sudah anggap sesat. Kenapa? Karena sebetulnya mereka sudah jauh dari yang tertulis. Termasuk gereja reform. Gereja reform sendiri juga sama melampaui yang tertulis juga. Ketika dia berkata replacement teologi itu, itu sudah melampaui yang tertulis itu. Ya kan? Karena Paulus berkata, kita paralel dengan orang Yahudi, dengan orang Israel. Dan Martin Luther lah ini yang memerintahkan pembunuhan orang-orang Yahudi, dasar dari pembunuhan orang Yahudi, Holocaust, pogrom, inkuisisi, yang tulisannya Martin Luther itu. Nah, itu yang namanya sudah melampaui yang tertulis. Makanya orang-orang ini kemudian akhirnya menderita. Semua orang-orang ya yang dia melampaui yang tertulis, dia berani dan bahkan dia menyesatkan yang lain, ya hidupnya nggak akan lolos. Ya kan? Pohon kehidupan itu kan mulai dari sekarang. Apa pohon kehidupan itu? Kalau pohon pengetahuan kan logos, pohon kehidupan itu rema. Makanya orang-orang ini susah dapat rema. Orang-orang yang melampaui yang tertulis, dia akan susah mendapat rema, dan akhirnya dia tidak akan punya cinta. Akhirnya apa? Hatinya penuh dengan kebencian. Senggol bacok, yang nggak sama disingkirin. Itu. Pak Paul, terus contohnya yang mengalami malapetaka karena menambahkan, atau contoh orang yang dicabut bagiannya dari pohon kehidupan, adakah? Orang dicabut dari pohon kehidupan. Nah, kalau sampai dicabut kan sampai kalau dia menyangkal Yesus adalah Tuhan. Yang lain tuh misalnya gini, kamu ngutak-ngutik hukum Tuhan, maka kamu akan menderita karena kamu tidak mengerti kebenaran. Tapi kamu percaya kepada Yesus, ya kamu selamat, tapi menderita kamu. Selamatmu itu penuh dengan kebodohan. Karena akhirnya kamu tidak mengerti apa yang janji Tuhan di dalam ini kan. Janji Tuhan kayak orang beli tiket pesawat dari Jakarta ke Belanda. Nah, tiket itu kan ada itinerary, ada yang dapat makanan, ada yang enggak. Lalu orang ini nggak ngerti karena dia nggak baca itinerary-nya, maka dia menahan lapar tuh selama di pesawat itu. Sementara yang lain pada makan. Ditawari makan, nggak mau. Ditawari makan, nggak mau. Dikira bayar, padahal gratis. Karena dia nggak baca tuh. Atau dia rubah-rubah sendiri, menderita kan? Karena dia tidak tahu kebenaran kan, menderita kan? Itu. Kayak Tidak Philip. menderita. Nah, kalau misalnya ada orang yang sampai bolak-balik surga neraka itu, ya karena dia sudah ada di neraka soal hidupnya. Tidak menderita Ya kan, di mana hartamu berada, di mana hartamu berada, orang yang tidak pernah menderita penderitaan badani, dia itu berdosa loh. Ya kan, berdosa lagi. Tapi kalau dibalik, orang yang tidak pernah mengalami penderitaan badani, ya ada yang salah dengan hidupnya dia pasti ada yang neraka. Apalagi kalau misalnya dia hidup hedonisme, dia tidak mau menderita, tidak mau sangkal diri, pikul salib. Iya kan? Itu tadi. Makanya Tuhan Yesus bilang, jualah hartamu semuanya, seluruhnya, segalanya. Ya kan? Dan ikutlah aku. Kalau enggak ya cuma. Keren nggak? Keren ya? Itu maksudnya. Jadi ini sudah dicabut. Dia tidak pernah, karena orang-orang ini kan jualan. Itu yang dimarahin oleh Yesus kan. Berjualan dalam bait suci kan. Hidup dengan hawa nafsunya. Dan itu kan bolak-balik terjadi dari masa ke masa, jualan agama untuk kemewahan dunia, Demas mencintai dunia ini. Semua orang pendeta-pendeta yang hidup di dalam kemewahan itu adalah pendeta-pendeta yang hidupnya jauh dari Tuhan. Menghakimi, oh ya terserah, pokoknya itulah faktanya. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu ada. Lo kan itu karunia apa? Punya harta banyak. Ya enggaklah, bukan karunia. Itu kan godaan. Kamu memilih untuk punya harta banyak dan kamu tidak mau berbagi dengan orang miskin. Iya kan? Agak sih, memang ya saya paham. Tapi ini agak-agak rancu juga karena kan ya menerima godaan, tapi itu kan bisa terbungkus rohani banget karena oh ya ini orang karena dekat dengan Tuhan hasilnya ini.
Iya, hasilnya banyak. tapi harusnya dengan hasil yang banyak, makin banyak lagi orang yang dia tolong. Kayak saya. Loh saya kalau mau diturutin dulu, saya nggak ada donasi. Sekarang donasi saya 500 juta sebulan. Makin banyak yang kita tolong. Dan itu pun 1 rupiah tidak ada yang saya masuk buat saya pribadi. Ah, Iya. Walaupun kita di sini pas-pasan hidupnya. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku. Firman-Mu itu